pajak kita untuk membangun Provinsi Sumatera Utara. Memang kita ini harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. 2 tahun tidak memenuhi kewajibannya, dihapus dari registrasi identifikasi masyarakat yang taat memenuhi kewajiban. Lama-lama kan nengok orang, enak kali orang itu tak bayar pajak, berikan keringanan, berikan kemudahan. Kita yang taat pajak tak ada diberikan reward ataupun apapun namanya. Itu yang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Apa Cerita, kita kembali lagi ketemu mau ngobrol mengenai topik yang tentunya ini menarik ya. Kira-kira cerita apa nih yang bakal kita bahas pada episode kali ini? Kita mau ngobrolin soal pajak nih Sobat Podcast. Tapi bukan pajak yang dimana tempat ibu-ibu beli sayuran, beli cabai, beli telur, bukan ya. Ini pajaknya beda gitu. Nah ini pajak yang dimana adalah bisa kita katakan sebenarnya iuran wajib ya bagi kita sebagai seorang warga negara. Jadi, nah Sobat Podcast yang sudah merasa bahwasannya dia adalah seorang wajib pajak, udah sadar belum bahwasannya Anda adalah seorang wajib pajak dan taat nggak nih untuk membayar pajak Anda? Nah ini kita akan cari tahu seberapa taat masyarakat Sumatera Utara, seberapa patuh untuk membayar pajak mereka ya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Karena kita harus tahu ya Sobat Podcast, bahwa pajak di Sumatera Utara ini memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan asli daerah. Apalagi di masa pemulihan ekonomi kita udah kurang lebih 2,5 tahun begitu ya, kita hidup berdampingan dengan COVID-19 yang dimana tentunya COVID-19 ini memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian kita. Nah, kita harapkan dari pajak ini yang dimana bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah kita. Tapi memang kenyataannya di lapangan pengumpulan pajak ini memiliki banyak tantangan. Kira-kira tantangannya seperti apa nanti juga akan kita bahas. Makanya di podcast Apa Cerita kali ini yang menjadi topik kita yaitu adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor sebagai akselerasi pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Widya nggak sendirian, tentunya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Ahmad Fadli. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Sumatera Utara. Pak Fadli, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Widya, selamat sore. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kalau wajah Pak Fadli berseri-seri berarti yang kemarin pemutihan pajak ya Pak di Sumatera Utara memberikan dampak positif nih untuk Pak Fadli dan Sumatera Utara tentunya. Alhamdulillah ya. Oke, nanti kita akan bahas juga seberapa besar dampak dari pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kita ya Pak Fadli. Nah tadi dia udah singgung di awal bahwasannya memang pajak di Sumatera Utara ini memang memiliki potensi yang besar terhadap PAD kita ya Pak. Nah sebenarnya kalau kita ulik lagi Pak Fadli, seberapa besar kemudian potensi pajak dan retribusi jika penerimaannya itu dapat tercapai secara keseluruhan, secara utuh begitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Widya. Senang rasanya kita bisa hadir di sini dalam rangkaian Apa Cerita untuk Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Utara seutuhnya. Sehubungan dengan pajak dan retribusi daerah, kita mempunyai kontribusi yang positif, lebih kurang 55% dari nilai APBD Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah, kalau nggak salah saya nanti boleh dikoreksi, 12,2 triliun kurang lebih. Kita di situ lebih kurang 50% berkontribusi untuk pajak dan retribusi daerah. Oke. Ini kontribusinya sangat besar ya Pak dari penerimaan pajak kita berarti begitu ya. Dan sumber pendapatan terbesar kita memang untuk sebuah daerah ataupun negara sebagian besar atau mungkin yang mendominasi memang dari pajak begitu ya Pak Fadli? Memang betul kalau kita melihat tidak ada satu negara pun, tidak ada satu pemerintahan pun baik provinsi ataupun daerah kabupaten kota yang bisa mandiri secara fiskal tanpa bersumber dari pajak. Semua itu adalah kontribusi dari pajak yang kita terima dari masyarakat dan untuk kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Oke, artinya adalah dari masyarakat untuk masyarakat, begitu, untuk dinikmati masyarakat juga. Nah, kalau untuk potensi penerimaan pajak ya Pak Fadli yang terbesar ini sebenarnya dari sektor apa sih Pak? Nah, kalau kita lihat di struktur APBD khususnya pendapatan daerah, dari 5 komponen pajak daerah sebagaimana amanat Undang-Undang 28 tahun 2009
kewenangan provinsi itu ada di pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak rokok. Oke. Nah, dari 5 komponen ini yang signifikan memberikan kontribusi itu adalah pajak kendaraan bermotor dengan nilai pada saat ini adalah 2,4 triliun kurang lebih. 2,4 triliun. 2,4, sedangkan BBN itu 1, triliun kurang lebih. Pajak air permukaan itu lebih kurang 160 miliar. Pajak bahan bakar itu di posisi 1 triliun 115 miliar. Dan pajak rokok sendiri adalah 1 triliun 50 miliar kurang lebih. Nah, kalau kita lihat yang langsung kita kelola itu adalah pajak kendaraan motor, bea balik nama, dan pajak air permukaan. Sedangkan pajak bahan bakar dan pajak rokok itu merupakan self assessment atau lebih kurang dibilang dana transfer dari pusat kepada kita. Oke, baik. Dari sekian banyak tadi yang sudah Pak Fadli sebut ya, ada dari pajak kendaraan bermotor, kemudian BBNKB, ada yang pajak-pajak dari sektor lain begitu ya. Nah, realisasinya di lapangan seperti apa Pak, penerimaan pajak kita dari banyaknya sektor yang sudah Pak Fadli sebut? Nah, kondisi saat ini di 27 September kalau kita tarik data kemarin, untuk PKB sendiri kita sudah di posisi 100,139%. Artinya dari target yang telah ditetapkan, saya telah bisa mencapai, kami BPDURD ada potensi kelebihan penerimaan pendapatan itu lebih kurang 39 miliar dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk BBN sendiri kondisi saat ini masih di posisi 95,34%. Dari target 1,5 triliun kami masih ada kekurangan. Sampai batas waktu 31 September lebih kurang 86 miliar lagi yang harus kami penuhi agar kami dapat mencapai target. Sedangkan pajak air permukaan insya Allah nanti adanya dana transfer dari PT Inalum, perkiraan kami ada di posisi 100,3%. Kalau pajak rokok sendiri sudah selesai di posisi 107%. Dan pajak bahan bakar itu di posisi 109%. Alhamdulillah doa kami hanya tinggal BBN dan dari pajak air permukaan. Oke, BBN dan pajak air dan permukaan. Nah, strateginya apa nih Pak kira-kira supaya targetnya itu tercapai? Karena kalau dari BBNKB ini 86M lagi ya Pak ya kurang lebih. Seperti apa strateginya nih Pak Fadli? Strategi BBN ini adalah terkait dengan juga kemampuan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Karena BBN ini kita terima pada saat masyarakat membeli suatu kendaraan motor. Dari membeli satu kendaraan motor ditetapkanlah penerimaan provinsi itu 10% dari nilai jual kendaraannya. Misalkan kalau kita membeli satu unit Honda Vario berkisar antara 28 juta, pemerintah provinsi pasti akan menerima 28 juta dari nilai jual kendaraan. Harapannya ya kalau memang masyarakat di ujung-ujung tahun ini membeli kendaraan berlomba-lomba, mudah-mudahan target yang telah kita tetapkan pasti akan tercapai. Mudah-mudahan itu doa kami sampai dengan 31 Desember. Dengan kekurangan 87 miliar lagi. Oke, baik. Memang tinggal menghitung hari sebenarnya Pak, 31 Desember. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sih Pak sebenarnya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Oke, kita doakan aja sukses begitu ya Pak ya. Target yang ingin dicapai itu benar-benar bisa terwujud. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk penerimaan pajak ini, seperti tadi sudah Widya sebut bahwasannya memang untuk terkait dengan penerimaan pajak untuk ngutipnya ini kan memang banyak tantangan sulitnya Pak gitu. Nah sebenarnya tantangannya di tengah masyarakat untuk bisa kita sebagai negara begitu sebuah daerah untuk bisa menerima pajak itu tantangan terbesarnya apa sih Pak? Nah tantangan yang paling besar itu kalau kita lihat dari pajak kendaraan motor, tantangan yang paling berat itu adalah ketidakpatuhan. Andai kata semua kita masyarakat yang memiliki kendaraan itu patuh terhadap kewajiban kita, mungkin tantangan itu tidak ada. Karena kenapa kita bilang begitu? Kita bersama pihak kepolisian, Jasara Harja sudah mulai melakukan inovasi, intensifikasi bagaimana masyarakat itu dapat mudah untuk memenuhi kewajibannya. Tidak telet-telet, tidak ribet, nggak bertele-tele. Dia datang, kita layani dengan standar pelayanan kita, bisa 3 menit. Tinggal bagaimana masyarakat itu harus dapat patuh untuk memenuhi kewajibannya.
Oke, Itu baik. Berarti sebenarnya balik lagi tidak patuh ini mungkin masih kurang edukasi juga kah Pak ke masyarakat, atau seperti apa masyarakat kita nih Pak dari gambaran Pak Fadli sendiri? Nah, edukasi dari beberapa kegiatan program kami yang ada di BP2RD, ada namanya satu kegiatan program Mandiri Ketuk Pintu. Itu seperti apa Program Pak? Mandiri Ketuk Pintu ini didasari oleh tingginya angka tunggakan. Berdasarkan angka tunggakan, kita coba mapping, tapping wilayah-wilayah mana yang menjadi tunggakan paling besar di daerah kabupaten kota. Kita lakukan edukasi ketuk pintu, bahwasannya menerangkan ada tunggakan, ini kewajibannya, sekian hitungannya, ini kemudahan yang kita berikan. Tapi karena kita tidak juga disertai oleh suatu regulasi yang kuat dan mengikat, batas kita hanya pada memberitahukan, menginformasikan, tindak lanjut untuk melakukan suatu paksaan atau apapun itu namanya, kita masih ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lakukan. Oke, baik. Regulasinya itu tadi Ya. Pak berarti. Nah, perlu nggak Pak kemudian regulasi kita mungkin harus diperbaharui lagi agar kemudian memudahkan kita juga nih untuk terkait dengan penerimaan pajak kita? Andai kata suatu peraturan gubernur ataupun peraturan daerah kita dapat melangkahi undang-undang, mungkin kita dapat melakukan itu. Artinya mungkin keluar suatu peraturan gubernur bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya 2 tahun, jelas punishment-nya. Oke. Apakah dia tidak bisa mengurus kepentingan lainnya, katakanlah itu kayak administrasi kependudukan, katakanlah itu seperti paspor, apapun itu namanya. Contohnya misalkan begini, pada saat kepentingan negara, kalau kita lihat itu adalah BPJS. Apa sih kaitan BPJS dengan surat tanah? Iya. Kenapa? Benar. Kenapa itu bisa diintegrasikan? Iya. Kenapa itu bisa disinergikan? Tapi karena itu kebutuhannya pusat buatkan regulasinya. Iya. Nah ini kan kita daerah, tapi daerah kita juga dipayungin oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, saya juga berharap pernah berkomunikasi dengan yang terhormat di DPRD, kira-kira kita bisa menyusun suatu draft yang membuat kekuatan kita semakin kuat untuk dapat memaksa masyarakat, tanda positif ya, tanda positif, karena memaksa itu diberikan masyarakat kan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Itu maksudnya. Memaksa dengan cara humanis sebenarnya begitu ya Pak Fadli ya. Nah tadi Pak Fadli juga sudah menyebutkan sudah melakukan mapping juga. Nah wilayah mana sih Pak yang kemudian ini terpantau kepatuhan untuk membayar pajaknya itu rendah Pak? Jadi begini, sampai dengan saat ini kita mempunyai data kendaraan kalau juga seperti saya katakan tadi kita angkat pada 27 Desember kemarin mungkin ada lebih kurang 7.400.000 kurang lebih kendaraan bermotor. Seberapa besarkah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dalam hal ini pajak daerah? Paling berkisar 35%. 35%, oh. Ya, 35%. Di manakah ini? Ini tersebar di seluruh kabupaten kota kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Barang tentu dominasi ini pasti dimiliki oleh Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Tebing Tinggi. Ini dominasi yang paling ini karena semuanya kan sentralisasinya kan di Kota Medan. Di Kota Medan. Itu paling tinggi angka tunggakannya. Wah di masyarakat Kota Medan, Widya sebagai masyarakat Kota Medan, ajak teman-teman yang ada di Kota Medan, ayolah bayarlah pajaknya ya kawan-kawan kita. Aduh udah ada Pak Fadli jadi malu kita jadi anak Medan kayak gini ceritanya. Tapi Widya Pak, insya Allah rajin Pak bayar pajak, taat pajak ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita ajak juga nih semua sobat podcast yang mungkin kesadaran untuk membayar pajaknya belum terlalu tinggi ya, kita ajak juga di sini. Widya bantu lah Pak Fadli kalau gitu Pak Fadli. Terima kasih. Oke, jangan hanya belinya aja yang minatnya tinggi, tapi gitu bayar pajaknya mikir-mikir begitu ya Pak Fadli. Ya, iya. Kalau kita pikir-pikir satu unit saya katakan tadi Vario tadi, pajaknya paling berkisar 278.000. Iya. Hari 365. 1.000 satu hari. Betul, bisa dicicil sebenarnya, tabung sendiri ya Pak. Iya, hitungan anak SD kita bisa melunasinya gitu ya. Tapi memang semua itu kembali lagi kepada kita. Masyarakat kita adalah wajib pajak. Kita juga
pasti penunggak atas kewajiban kita membayar pajak. Iya, betul-betul. Jadi sadar kita sebagai wajib pajak, taat bayar pajak, tepat waktu, jangan nunggu pemutihan dulu ya Pak ya, baru sibuk nih, ada pemutihan. Oke, Pak Fadli, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan untuk mengoptimalisasi realisasi pajak kita dari pandangan Pak Fadli? Ekstensifikasi. Oke. Karena harus punya regulasi yang kuat, walaupun masyarakat melihat itu negatif. Apa sih ubahnya? Listrik 3 hari nggak bayar diputus. Kenapa itu bisa? Gitu ya. Kenapa pajak kendaraan nggak bisa gitu? Saya berpikirnya sana. 3 hari listrik masuk tagihan nggak bayar langsung diputus. Bagaimana kita harus bisa membuat satu regulasi yang humanis seperti Mbak Widya katakan tadi? Kita paksa masyarakat. Karena hasil apa yang diperoleh oleh pemerintah dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan sektor-sektor program pemerintah lainnya. Katakanlah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, semuanya juga diberikan lagi pemanfaatannya untuk masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ekstensifikasi regulasi itu yang memang selalu dicanangkan ya dari BP2RD dan tentunya juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk inovasi Pak Fadli atau juga strategi Pemprov Sumut untuk menggali potensi pajak itu seperti apa, baik itu pajak kendaraan bermotor atau retribusi lainnya Pak Fadli? Nah, kalau retribusi lainnya, kita pemerintah provinsi harus menyiapkan sarana prasarana yang baik, yang terasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan menerimanya masyarakat atas sarana yang diterima mereka, enaklah masyarakat memberikan retribusi kepada pemerintah. Contohnya seperti retribusi pemanfaatan fasilitas umum, misalkan begitu contohnya. Kalau pemerintah membangun suatu tempat yang baik, masyarakat senang, pasti masyarakat dengan senang hati juga membayar retribusinya. Tapi kalau kita tidak menyiapkan tempat yang representatif, kurang baik, namun kita tekankan retribusinya, kan pasti masyarakat juga akan pasti menolak, kan gitu dia. Nah, kalau khusus terhadap pajak kendaraan, pendekatan pelayanan sudah kita lakukan inovasi semuanya. Kita punya ada bis keliling, kita punya Samsat Mall, kita punya juga gerai-gerai yang kita tempatkan pada tempat-tempat yang memang ada potensi tunggakan yang tinggi. Kita sudah lakukan itu. Nah, tapi kembali lagi keinginan masyarakat yang memang masih sangat-sangat rendah. Dulu ada pameyunya begini, ngapainlah ke Samsat, ribet, sulit, segala macam, konotasinya sangat-sangat negatif. Nah, bersama pihak kepolisian dan jajaran kami di Samsat coba membangun suatu inovasi yang kami katakan itu adalah Samsat Sumut Bermartabat. Nah, di situ kami coba menjawab, tidak usah ke Samsat, bangun tidur pun bisa memenuhi kewajiban. Nah, tapi masalahnya juga sekarang masyarakat juga belum memencet nih aplikasinya, kan gitu. Apalagi masalahnya ya Pak ya? Jadi kami berpikir memang kita ini harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Dan kadang-kadang kalau kita melihat lagi jauh ke belakang itu, pada saat dulu kita nonton film-film dulu tuh zaman Belanda itu, benar juga Belanda itu. Kenapa dulu paksa kamu si mesga berpajak ditembak gitu kan? Tapi kan itu kan adalah suatu langkah yang tidak humanis dan manusiawi kembali kalau kita melakukan. Nggak cocok untuk saat ini. Tidak cocok untuk saat ini. Oke, nggak mungkin kita bayangin Pak Fadli tiba-tiba bawa saja. Nggak mungkin. Bayar pajak kan nih. Dulu kan Belanda itu kan gitu tuh. Iya. Kalau kita nonton film duduk lah masyarakat gitu tuh, bawa lah upeti-upetinya tuh. Nah, itu dulu, tapi itu kan tidak harus kita lakukan lagi di zaman sekarang ini. Oke, udah nggak cocok lagi zamannya. Memang kita kan udah merdeka ya Pak, bukan masa penjajahan lagi. Oke, baik. Nah, inovasi sudah banyak dilakukan oleh BP2RD, oleh Pemprov Su, seperti terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Beberapa waktu lalu juga selain pemutihan pajak, ada pojok pajak ya Pak. Widya sempat lihat begitu di Instagramnya BP2RD, Widya pantengin itu Pak. Nah, kalau untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor yang baru selesai 22 Desember lalu, nah ini seperti apa Pak kemudian pelaksanaannya kemarin dan sesuai target nggak nih Pak penerimaan pajak itu? Nah, program pemutihan kemarin itu adalah didasari keadaan perekonomian masyarakat Sumatera Utara yang belum stabil. Dengan dasar itu pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur memberikan suatu formulasi kepada masyarakat
memberikan kemudahan keringanan baik dalam pokok pajak 1 tahun dan juga denda administrasi dan juga biaya balik nama kendaraan yang tidak dikutip penerimaannya. Nah, itu menjadikan faktor kemudahan. Pada saat diluncurkan itu kita juga di semester 1 mengukur penerimaan kita, khususnya di pajak kendaraan motor juga. Pada saat itu di semester 1 kita masih di posisi 47,28%, yang semana mestinya harus 50% di semester 1. Ada kekurangan kita lebih kurang 2,8% kurang lebih, yang mana kalau nilai rupiahnya itu lebih kurang hampir dengan 101 miliar. Oke. Nah, beginilah program pemutihan. Dengan pecutnya pemutihan ini mulai bergerak, dan juga pada saat itu hanya diuntungkan dengan hadirnya Pak Korlantas dari Mabes Polri bersama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan juga dari pihak Jasa Harja. Kedatangan mereka itu menyambut pemutihan itu dengan menitipkan satu pesan. Pesan itu yaitu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya, khususnya di pasal 74. Dikatakan di sana 2 tahun tidak memenuhi kewajibannya dihapus dari registrasi identifikasi. Nah, itu maksudnya gimana itu Pak Fadli? Boleh dijelasin Pak Fadli? Jadi di dalam bunyi undang-undang itu, jadi kalau masyarakat tidak memenuhi kewajibannya selama 7 tahun berjalan, STNK masanya 5 tahun, ditambah lagi 2 tahun menjadi 7 tahun. Registrasi identifikasi kendaraannya di Kesamsatan dihapus. Dengan dihapus, otomatis kita pemilik kendaraan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi terhadap kendaraannya. Kalau bahasa kita bodong ya itu ya. Bodong. Nah, dengan bodong artinya kita punya BPKB pun tidak punya ini lagi, kekuatan hukum lagi. Karena adapun BPKB-nya begitu kita registrasi kita sudah nggak ada lagi. Terdaftar lagi. Nah, adanya move seperti itulah yang membuat kembali datang masyarakat. Kalau kita lihat data, ada kendaraan di tahun 2015, 16 ya penunggak mulai datang. 2015, 2016 mulai datang, alhamdulillah. Dan itu sangat-sangat membantu kami sekali. Nah, sampai dengan saat itu makanya saya katakan tadi kita sudah di posisi tanggal 4 Desember kemarin, kita sudah 100%. Artinya keadaan itu, pemutihan itu dapat menjawab kekurangan kita pada saat semester 1 dan memberikan kelebihan sampai dengan saat ini. Baik. Wah, luar biasa ya Pak dari program pemutihan pajak yang tadinya sebenarnya nggak sampai tanggal 22 Desember penutupannya, tapi kemudian diperpanjang gitu ya dari Gubernur Sumatera Utara begitu. Wah, ini keren. Kemudian memberikan surplus begitu istilahnya untuk penerimaan pajak kita. Wah, keren Pak Fadli. Kemudian Pak Fadli terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan gitu ya Pak Fadli. Apakah nanti rencananya tahun depan ini bakal ada diselenggarakan lagi oleh Gubernur atau seperti apa gambarannya? Nah, mungkin nanti kita melihat kondisi ekonomi. Tapi juga saya berharap sekali di tahun anggaran 2003 regulasi-regulasi yang seperti saya katakan tadi sudah dapat kami terbitkan dan sudah dapat kami gunakan di masyarakat. Kenapa? Karena pemutihan ini di satu sisi memang memberikan kemudahan, keringanan ekonomi kepada masyarakat. Namun di sisi lain ada hal negatif juga bagi kita masyarakat yang taat memenuhi kewajiban. Lama-lama kan nengok orang, enak kali orang itu tak bayar pajak, berikan keringanan, berikan kemudahan. Kita yang taat pajak tak ada diberikan reward ataupun apapun namanya. Itu yang membuat kalau bisa jangan lagi pemutihan ini menjadi program tahunan gitu ya. Baik. Jadi mungkin jangan nunggu pemutihan dulu begitu ya Pak ya, sadar bahwasannya kita sebagai wajib pajak harus bayar pajak, taat bayar pajak dan tentunya harus tepat waktu. Sekali lagi jangan nunggu pemutihan. Baik. Kemudian Pak Fadli terkait dengan bayar pajak, masyarakat kan memang sebenarnya mungkin ada ya Pak emang ingin bayar pajak begitu, ingin sekali sebenarnya bayar pajak, tapi balik lagi bayar pajak itu sulit gitu, ngantri lama dari pagi mungkin ada ya Pak ya. Untuk mempermudah masyarakat, apalagi Pak inovasi ke depannya untuk mau dan sadar untuk membayar pajak?
inovasi kedepannya kita tetap masih terus mempertahankan e-Samsat ini dengan terus berimprovisasi. Apalagi ruang-ruang mana lagi yang membuat hambatan ketidakmauan masyarakat datang. Sekali lagi saya sampaikan, saya ulangin, saya harus membuat suatu regulasi bersama pemerintah dan DPR agar mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus taat atas kewajibannya. Itu yang mau kita lakukan. Dan juga didasari yang lainnya, kita juga harus mempunyai tempat-tempat pelayanan yang memang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena sekarang ini dengan adanya e-Samsat yang pojok pajak tadi, pada saat kita di Car Free Day, mereka datang melihat dengan kemudahannya, antusias gitu dia. Nah, cuman kadang ada juga ya kita merasa kurang, kok kami nggak tahu Pak gitu. Iya betul. Kok kami nggak tahu ada e-Samsat gitu kan? Padahal dengan anggaran yang telah kita siapkan, kita juga sudah mensosialisasikan melalui Kementerian BUMN yang ada di sini, melalui sekolah-sekolah, melalui rumah sakit dan sebagainya. Tapi masih ada juga masyarakat yang katanya belum tahu gitu. Belum tahu. Jadi itulah menjadi cermin kita di mana letak kekurangan kita, kenapa masyarakat belum terinformasi atas kemudahan yang kita berikan. Oke, baik. Nah, untuk e-Samsat itu bisa langsung di-download saja aplikasi ya Pak ya? Aplikasi. Di Play Store ataupun juga App Store itu bisa di-download. Benar. Dan untuk e-Samsat ini berarti memang sekali lagi kita tegaskan nggak perlu lagi datang ke Samsat ya Pak, udah bisa langsung dengan menggunakan aplikasi aja. Benar. Oke, tinggal diisi datanya, bayarnya bisa via transfer mungkin ya Pak Fadli? Bagi kita yang punya fasilitas banking, kita bisa langsung banking. Bagi kita yang tidak punya fasilitas banking, dengan kode OTP kita bisa melalui OYO, OVO, Alfamart, Indomaret kita bisa. Oke, baik. Kita bisa. Pokoknya gampang ya Pak sekarang. Mempermudah masyarakat. Ya. Selain ada e-Samsat, Samsat keliling juga masih ada. Yang di mall masih ada ya Pak, masih aktif juga ya. Oke, baik. Jadi pilihan sebenarnya banyak untuk masyarakat. Tergantung masyarakat kemauannya kemana aja. Iya, kalau saya mah di rumah aja Pak pakai HP. Sambil tiduran, seperti tadi Pak Fadli bilang, bangun tidur, mau tidur bisa, tinggal bayar. Intinya adalah kemauan kita nih Pak. Oke, Pak Fadli, satu lagi Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa podcast kita dan tentunya untuk masyarakat Sumatera Utara? Ajak Pak, bayar pajak Pak, ayo Pak. Kepada saudara-saudara kami masyarakat Sumatera Utara, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan memenuhi kewajiban kita dalam pembayaran pajak. Karena hasil apa yang diterima oleh pemerintah akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam rangka penyelesaian jalan panjang di Sumatera Utara yang lebih kurang 3.005 km untuk pendidikan masyarakat dan anak-anak kita di Provinsi Sumatera Utara, dan juga untuk kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya harapkan semua saudara-saudara saya, marilah kita penuhi kewajiban kita, karena pajak kita untuk membangun Provinsi Sumatera Utara. Oke, pajak kita untuk membangun Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi, beli kendaraan boleh, ayo, tapi jangan lupa bayar pajaknya. Jangan nunggu pemutihan, nanti kasihan dong sama Pak Fadli ya. Oke, baik Sobat Podcast, untuk episode kita kali ini mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor udah selesai kita bahas ya sama Pak Fadli. Sekali lagi itu pesan yang sudah disampaikan Pak Fadli, ayo dicatat, diingat begitu ya, kewajiban kita sebagai seorang wajib pajak setiap tahun ya Pak ya. Apalagi pajak untuk motor 200.000 sekian, mungkin kalau bagi ada beberapa orang itu ringan, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini berat. Tapi kalau kita main sistemnya tabung, cicil, atau tipsnya nanti minta sama Widya aja kalau gitu ya. Nanti pokoknya di main tabung, main cicil, insya Allah bisa terpenuhi ya untuk kewajiban bayar pajak kendaraan bermotor ya. Jadi kita akan balik lagi ya Sobat Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Terima kasih Pak Fadli, terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Oke, baik. Sampai jumpa kawan-kawan.